Kadang gua suka sedih kalau lihat ada rumah yang terbengkalai, hancur, nggak keurus karena pemiliknya udah meninggal dunia. Dan nggak ada ahli waris yang bisa merawat asetnya. Gua jadi kepikiran, kalau aset yang gede banget dan berwujud nyata kayak rumah aja bisa terbengkalai saat seseorang meninggal dunia, gimana ya dengan saham yang nggak kelihatan bentuk fisiknya? Setelah meninggal, saham kita ini gimana ya nasibnya? Disclaimer dulu nih sebelum kita lanjut. Video ini gue bikin bukan buat nakut-nakutin atau memicu overthinking. Tapi biar kita siap ngadepin worst case scenario-nya. Namanya juga hidup ya kan? Nggak ada yang tahu. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Biar lu lebih ngerti gimana caranya mewariskan saham dari nol. Coba bayangin, rumah yang selama ini jadi tempat tinggal kita, tempat ngumpul keluarga, menyimpan banyak cerita dan kenang-kenangan. Dapatnya juga dari kerja keras nabung selama bertahun-tahun. Terus suatu hari, pemilik rumah itu meninggal dunia. Lama-lama rumahnya kosong, nggak ditempatin dan nggak keurus. Kenangannya akan hilang. Fungsi rumah tersebut yang harusnya jadi tempat tinggal dan aset yang bernilai tinggi juga beralih fungsi jadi kos-kosan hantu gratisan. Padahal kalau ada ahli waris yang bisa merawat, rumah itu tentu bisa bertahan lebih lama dan bermanfaat juga buat generasi selanjutnya. Ya nggak? Sama kayak rumah, banyak juga yang harus kerja keras biar bisa punya aset jangka panjang dalam bentuk saham. Tujuannya buat jadi tabungan di masa tua. Kalau rumah bisa diwarisin, saham juga sama. Jadi, kalau pemiliknya meninggal, kepemilikan saham bisa dipindahkan ke ahli waris yang sudah ditentukan. Biar lebih paham gimana caranya, yuk kenalan dulu sama pihak-pihak yang terlibat dalam keberadaan saham kita. Mereka adalah yang pertama OJK, alias Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada KSEI, alias Kustodian Central Efek Indonesia. Yang ketiga ada DJP, alias Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir ada perusahaan sekuritas. Ini penting buat kita tahu, soalnya pihak-pihak tersebut bakal terlibat dalam proses pewarisan saham. Sekarang kita bisa masuk ke hal yang agak lebih teknis. Buat mewariskan saham, lu bisa mulai dari yang pertama, bikin satu dokumen berisi daftar aset atau investasi yang lu punya dan di mana mereka berada. Bisa dalam format digital kayak Google Docs, Excel, atau sejenisnya. Kedua, kalau aset lu bisa diakses secara online, kasih juga email, password, dan detail informasi lainnya yang memang diperlukan. 3. Di dalam dokumen tadi, lu juga bisa kasih keterangan tentang pengelolaan atau pembagian aset. Misalnya, asetnya apa, jumlahnya berapa, mau lu wariskan buat siapa, gitu. Yang keempat, update dokumen tadi secara berkala. Siapa tahu ada perubahan pada aset lu. Kelima, pastikan cuma lu yang bisa ngedit dokumen ini. Tapi kasih tahu orang terdekat yang lu percaya soal keberadaan dokumen itu dan gimana cara mengaksesnya. Di Indonesia, pembagian waris itu sebetulnya ada hukum dan aturannya sendiri. Tapi, dokumen penunjukan ahli waris kayak gini nantinya bisa mempermudah proses administrasi
dan memperjelas niat elu di depan keluarga atau notaris. Kalau mau yang lebih mengikat secara hukum, elu juga bisa bikin surat wasiat di hadapan notaris dengan elu nyebutin lebih spesifik aset apa aja yang mau elu wariskan dan untuk siapa. Sekarang kita bahas dari sisi ahli warisnya. Proses yang harus dilewatin buat memindahkan hak milik saham itu kurang lebih kayak gini. Ahli waris laporan ke sekuritas, bawa dokumen yang isinya akta kematian, surat waris, kartu identitas. Kemudian, sekuritas akan mengajukan data tadi ke Kasei agar pencatatan kepemilikan saham tadi dipindahkan ke ahli waris. Kalau ada pajak, DJP yang bakal ngasih hitungan pajak yang harus dibayar sama si penerima atau ahli waris. Setelah semua proses verifikasi selesai, akun sekuritas pemilik sebelumnya yang udah berpulang bakal dibekukan untuk sementara. Tujuannya biar nggak ada transaksi keluar masuk tanpa status kepemilikan yang jelas. Kasei dan sekuritas bakal mindahin saham dan dana di RDN ke rekening efek atas nama ahli waris yang sah. Rekening efek itu adalah rekening yang berisi catatan emiten apa aja dan berapa lot yang lo punya. Nah, setelah proses transfer saham tadi selesai, baru deh ahli waris bisa menyimpan saham itu atau menjualnya sesuai dengan kebutuhan. Terus, gimana kalau ahli waris belum punya sekuritas? Nah, biasanya sekuritas bakal minta ahli waris buat buka akun baru atas namanya sendiri di sekuritas yang sama, biar lebih mudah secara administrasi. Setelah akun barunya jadi, sekuritas dan Kasei bakal mindahin saham dari rekening efek almarhum ke rekening efek ahli waris. Termasuk juga saldo kas yang masih ada di RDN pemilik sebelumnya. Tapi, kalau ahli waris ini nggak mau jadi investor aktif dan nggak tertarik buat buka akun sekuritas, mereka tetap bisa menjual sahamnya lewat sekuritas almarhum. Nah, baru deh setelah semua proses hukum selesai dan administrasi selesai, habis itu baru deh uang hasil penjualannya ditransfer ke rekening bank ahli waris. Tapi bang, gimana kalau pemiliknya meninggal dan nggak ada yang ngeklaim kepemilikan saham itu? Kalau memang tidak ada ahli waris yang ngurus, saham itu akan tetap tercatat di sistem Kasei atas nama elu. Tapi nggak bisa ditarik atau dijual sampai ada bukti yang sah siapa penerusnya. Nasibnya kayak rumah terbengkalai tadi tuh. Ada aja, tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Sayang banget kan? Sahamnya yang lu udah kumpulin jadi nggak bertuan dan nggak bermanfaat buat orang yang kita tinggalkan. Padahal banyak orang yang kerja keras dan nabung saham bukan cuma buat kekayaan dirinya sendiri, tapi juga untuk masa depan orang-orang tersayangnya. Jadi, kalau lu punya saham, jangan cuma semangat beli dan tradingnya doang. Pastiin juga orang yang pengen lu tinggalin saham itu ngerti cara mengelolanya. Biar apa? Ya, biar saham lu nggak terbengkalai kayak rumah-rumah nggak berpenghuni itu. Gimana? Ada pertanyaan lain gak sih yang bikin lu penasaran banget jawabannya apaan? Coba kasih tahu di kolom komentar, siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Makasih udah nonton sampai habis dan pesan gue tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol.